Seorang ksatria lahir di desa sunyi, berjalan menuju takdir berdarah. Tumenggung Bahurekso memimpin pasukan Mataram menantang VOC, dikhianati intrik, ditelan Batavia, namun bangkit sebagai legenda. Kekalahannya justru mengguncang nurani bangsa dan membuka rahasia paling pahit sejarah Jawa yang terlupakan, disembunyikan, dan akhirnya diakui oleh waktu, darah, dan pengkhianatan lama bersemayam. Di sebuah desa sunyi bernama Kalisalak, wilayah pedalaman Jawa Tengah yang kala itu masih dikelilingi hutan lebat dan aliran sungai yang dianggap keramat, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang sejarah Jawa. Malam kelahirannya tak berjalan biasa. Langit seolah menahan cahaya bulan, angin bertiup tidak menentu, dan suara alam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Warga desa meyakini, alam sedang memberi pertanda tentang hadirnya seorang manusia dengan takdir besar. Anak itu diberi nama Bahurekso, putra Ki Ageng Cempaluk, tokoh desa yang disegani karena kebijaksanaan dan keteguhan sikapnya. Sejak kecil, Bahurekso tak tumbuh sebagai anak bangsawan desa biasa. Tatapan matanya tenang namun tajam, menyimpan keberanian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para tetua yang mengamati pertumbuhannya mulai merasakan firasat bahwa bocah ini kelak akan memikul beban sejarah yang berat. Seiring waktu, tanda-tanda keistimewaan Bahurekso semakin jelas terlihat. Ia dikenal jarang mengeluh dan hampir tak pernah menangis, bahkan ketika tubuhnya terluka. Langkah kakinya selalu tegap, sikapnya mantap, dan tutur katanya terdengar lebih dewasa dari usianya. Anak-anak lain secara naluriah mengikuti arahannya, menjadikannya pemimpin tanpa perlu diminta. Ki Ageng Cempaluk menyadari bahwa putranya tidak ditakdirkan menjalani kehidupan biasa. Ia mulai menanamkan ajaran keprajuritan sejak dini, mengajarkan tentang kehormatan, kesetiaan, dan keberanian menghadapi penderitaan. Bahurekso dibentuk untuk memahami bahwa hidup sejati bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesanggupan berkorban demi sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Di tengah masyarakat Kalisalak, bisik-bisik mulai beredar pelan namun tajam. Para tetua desa menyampaikan ramalan yang menggetarkan hati. Anak ini tidak ditakdirkan mati di ranjang, ia ditakdirkan mati di medan juang. Ucapan itu menyebar seperti bayangan gelap, menimbulkan rasa gentar sekaligus kagum. Bagi sebagian warga, kalimat itu terdengar seperti kutukan, namun bagi yang lain, itu adalah nubuat seorang ksatria. Dari desa kecil yang sunyi inilah kisah besar Tumenggung Bahurekso bermula. Tak seorang pun menyangka bahwa bocah dengan sorot mata tajam itu kelak akan berdiri di hadapan Raja Mataram, memimpin pasukan dalam perang besar, dan menantang kekuatan penjajah di tanah Batavia. Namun sejak awal, takdir seolah telah menulis jalannya sendiri. Bahurekso dilahirkan bukan untuk hidup lama, melainkan untuk hidup abadi dalam ingatan sejarah. Masa remaja Bahurekso tiba seperti fajar yang perlahan menyibak kabut Kalisalak. Tubuhnya kini tegap, ototnya terlatih oleh kerja keras dan latihan silat yang tak pernah terhenti. Nama Bahurekso mulai dikenal di luar desanya, bukan hanya sebagai putra Ki Ageng Cempaluk, tetapi sebagai pemuda yang disegani karena keberanian dan keteguhan hatinya. Namun di balik sosok yang tampak sempurna itu, mulai tumbuh pergulatan batin yang kelak membentuknya menjadi ksatria sejati. Di tengah keseharian yang keras, Bahurekso mengenal Nyi Rantam Sari, putri Kalisalak yang dikenal akan kecantikan dan kelembutan budi pekertinya. Pertemuan mereka sederhana, namun menyisakan getaran yang sulit diabaikan. Di mata Bahurekso, Rantam Sari bukan sekadar perempuan, melainkan pelabuhan tenang di tengah gejolak hidupnya. Cinta tumbuh diam-diam, seperti api kecil yang menghangatkan, namun juga berpotensi membakar. Tak lama kemudian, takdir kembali mempermainkan perasaan Bahurekso. Ia bertemu Endang Wuranti Kalibeluk, anak seorang penjual serabi yang hidup sederhana namun memiliki keteguhan hati luar biasa. Endang Wuranti melihat Bahurekso bukan sebagai calon panglima atau bangsawan, melainkan sebagai manusia yang menyimpan kesepian mendalam. Dari pertemuan itulah Bahurekso mulai merasakan dilema. Dua perempuan, dua dunia, dan satu hati yang terbelah. Di tengah kegamangan cinta, didikan Ki Ageng Cempaluk semakin keras. Bahurekso diperingatkan bahwa jalan hidup seorang ksatria tak pernah bersanding mesra dengan kebahagiaan pribadi. Ayahnya menegaskan bahwa kelak, Bahurekso akan diminta memilih antara cinta dan kewajiban. Kata-kata itu menancap dalam-dalam, menjadi bayangan yang terus menghantui setiap langkahnya. Kegelisahan batin Bahurekso semakin memuncak ketika kabar tentang kekuasaan Mataram dan ancaman asing mulai terdengar hingga pelosok desa. Cerita tentang VOC Belanda,
tentang tanah Jawa yang mulai diperebutkan, menyadarkan Bahurekso bahwa hidupnya tak akan berhenti di Kalisalak. Dunia yang lebih luas memanggilnya, dan panggilan itu terdengar lebih keras dari suara hatinya sendiri. Pada titik inilah Bahurekso mulai menjauh dari dua perempuan yang dicintainya. Ia memilih kesunyian, mengubur perasaan, dan menajamkan diri melalui latihan tanpa henti. Setiap ayunan senjata menjadi pelampiasan luka batin. Setiap tetes keringat menjadi saksi bahwa ia sedang membangun tembok antara dirinya dan rasa bahagia yang sederhana. Nyi Rantamsari merasakan perubahan itu lebih awal. Tatapan Bahurekso tak lagi sama, penuh jarak dan beban. Sementara Endang Wuranti memilih diam, memahami bahwa lelaki yang dicintainya sedang bertarung dengan takdirnya sendiri. Dua perempuan itu, tanpa pernah bersepakat, sama-sama menyadari bahwa Bahurekso bukan milik siapapun selain panggilan sejarah. Keputusan terbesar Bahurekso akhirnya lahir dalam keheningan malam. Ia menyadari bahwa cinta, seindah apapun, tak bisa mengalahkan sumpah batin yang telah lama tertanam sejak kecil. Jalan ksatria menuntut pengorbanan total, dan pengorbanan pertama yang harus ia serahkan adalah hatinya sendiri. Sejak saat itu, Bahurekso tak lagi menoleh ke belakang. Luka batin yang ia pendam justru mengeraskan tekadnya. Bahurekso berubah menjadi sosok yang lebih dingin, lebih fokus, dan lebih berbahaya di medan latihan. Para pemuda desa tak lagi melihatnya sebagai rekan sebaya, melainkan sebagai figur yang berada satu tingkat di atas mereka. Kesedihan telah menjadikannya kuat, dan kehilangan telah mengajarinya arti keteguhan. Dari Kalisalak, kabar tentang pemuda bernama Bahurekso mulai menyebar ke wilayah yang lebih luas. Ia dikenal bukan karena kisah cintanya, melainkan karena ketangguhan dan kedisiplinannya. Tak banyak yang tahu bahwa di balik ketegasan itu tersimpan luka yang tak pernah sembuh. Namun justru dari luka itulah, Bahurekso ditempa menjadi calon panglima, seseorang yang telah kehilangan segalanya, kecuali kehormatan. Nama Bahurekso yang mulai dikenal di berbagai wilayah, akhirnya menembus dinding kekuasaan Mataram. Kabar tentang seorang pemuda dari Kalisalak yang disiplin, tak kenal lelah, dan memiliki kepemimpinan alami sampai ke telinga para pejabat istana. Dalam suasana politik yang memanas akibat ancaman VOC Belanda, Mataram membutuhkan sosok-sosok baru yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga teguh dalam kesetiaan. Suatu pagi, utusan kerajaan tiba di Kalisalak. Kehadirannya membuat desa yang biasanya sunyi mendadak tegang. Surat bersegel istana diserahkan langsung kepada Ki Ageng Cempaluk. Isinya singkat namun berat. Bahurekso diperintahkan menghadap ke pusat kerajaan Mataram. Tak ada ruang untuk menolak. Perintah raja adalah takdir yang harus dijalani. Perjalanan menuju istana menjadi perjalanan batin bagi Bahurekso. Ia meninggalkan desa, ayahnya, serta sisa-sisa kehidupan yang pernah memberinya rasa hangat. Setiap langkah menjauhi Kalisalak terasa seperti memutus satu persatu ikatan duniawi. Bahurekso sadar, setelah menginjakan kaki di istana, hidupnya tak akan pernah kembali sama. Setibanya di pusat kerajaan, Bahurekso menyaksikan kemegahan Mataram yang belum pernah ia bayangkan. Pendapa luas, prajurit berlapis senjata, dan tata krama istana yang kaku menghadirkan tekanan tersendiri. Namun Bahurekso berdiri tegak, tak menunjukkan gentar. Tatapannya lurus, seolah menantang takdir untuk mengujinya lebih jauh. Akhirnya, ia dipanggil menghadap Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sang raja memandang Bahurekso lama, seakan menimbang bukan hanya kekuatan raganya, tetapi juga keteguhan jiwanya. Dalam keheningan yang menyesakan, Sultan Agung bertanya tentang kesetiaan, tentang keberanian menghadapi maut, dan tentang kesanggupan mengorbankan segalanya demi Mataram. Jawaban Bahurekso tegas dan tanpa keraguan. Ia menyatakan bahwa hidupnya sepenuhnya milik Mataram dan rajanya. Kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan sumpah batin yang telah ia persiapkan sejak lama. Sultan Agung melihat api yang ia cari, api yang siap membakar, namun juga siap padam demi kejayaan negeri. Di hadapan raja dan para petinggi kerajaan, Bahurekso mengucapkan sumpah setia. Sumpah itu bukan hanya ikrar politik, tetapi sumpah darah seorang ksatria. Sejak saat itu, Bahurekso bukan lagi pemuda Kalisalak, melainkan bagian dari mesin besar kekuasaan Mataram yang tengah bersiap menghadapi perang besar. Sultan Agung kemudian menguji Bahurekso melalui serangkaian tugas dan latihan berat. Ia ditempatkan bersama prajurit-prajurit terbaik, diuji dalam strategi, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Dalam waktu singkat,
Bahurekso menunjukkan kapasitasnya. Ia tak hanya mengikuti perintah, tetapi mampu membaca situasi dan mengambil keputusan di bawah tekanan. Kecemerlangan Bahurekso mulai menarik perhatian, namun juga memicu kecemburuan di kalangan pejabat tertentu. Intrik halus mulai berembus di lorong-lorong istana. Di balik pujian, tersimpan pandangan sinis dan bisik-bisik yang kelak akan berbuah pengkhianatan. Namun Bahurekso memilih fokus pada tugasnya, tak menyadari badai yang tengah disiapkan dari dalam. Pada akhirnya, Sultan Agung mengambil keputusan besar. Bahurekso diangkat menjadi panglima dan dipersiapkan untuk tugas yang menentukan nasib Mataram, memimpin pasukan menuju Batavia, jantung kekuasaan VOC Belanda. Ketika perintah itu disampaikan, Bahurekso menundukkan kepala, menyadari bahwa jalan yang ia pilih sejak Kalisala kini mencapai titik tak terelakkan. Jalan menuju perang, kehormatan, dan kematian. Perintah Sultan Agung bergema ke seluruh penjuru Mataram. Genderang perang ditabuh, dan ribuan prajurit dikumpulkan dalam satu kekuatan besar yang kelak dikenal sebagai pasukan Koloduto. Di tengah barisan itulah Tumenggung Bahurekso berdiri sebagai panglima utama. Wajahnya tenang, namun sorot matanya memantulkan kesadaran pahit bahwa perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi militer, melainkan arak-arakan menuju kematian. Persiapan dilakukan dengan tergesa namun penuh harap. Senjata diasah, panji-panji Mataram dikibarkan, dan doa-doa dipanjatkan di setiap sudut kerajaan. Rakyat melepas pasukan dengan tangis dan keyakinan. Mereka percaya, selama Bahurekso memimpin di garis depan, kemenangan masih mungkin diraih. Namun di balik semangat itu, tersimpan kecemasan akan musuh yang memiliki senjata api dan benteng tak tertembus. Perjalanan dimulai dari jantung Mataram menuju pesisir barat Jawa. Pasukan Koloduto harus menembus hutan lebat, rawa-rawa beracun, serta sungai-sungai yang tak mengenal ampun. Penyakit mulai merayap perlahan, merenggut nyawa prajurit bahkan sebelum pertempuran dimulai. Setiap hari, barisan menjadi lebih pendek, namun langkah tak pernah dihentikan. Bahurekso menolak berada di belakang. Ia berjalan bersama prajurit biasa, tidur di tanah yang sama, dan makan dari perbekalan yang kian menipis. Keberadaannya di garis depan menjadi sumber kekuatan moral. Ketika satu prajurit jatuh, Bahurekso yang pertama mengangkat tubuhnya. Ketika semangat runtuh, Bahurekso yang pertama berdiri dan berseru. Namun penderitaan pasukan bukan hanya berasal dari alam. Masalah logistik mulai terasa menyesakan. Perbekalan yang dijanjikan tak kunjung tiba tepat waktu. Jalur suplai terputus, dan desas-desus pengabaian dari pejabat istana mulai terdengar di antara para perwira. Bahurekso menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia memilih menahan kegelisahan demi menjaga barisan tetap utuh. Di setiap persinggahan, Bahurekso mengumpulkan pasukannya. Ia berbicara bukan sebagai atasan, melainkan sebagai saudara seperjuangan. Ia mengingatkan mereka bahwa langkah yang telah diambil tak bisa diputar kembali. Batavia menanti, dan VOC Belanda harus dihadapi, apapun risikonya. Kata-katanya membakar semangat, meski tubuh mereka semakin melemah. Semakin dekat ke Batavia, tekanan semakin terasa. Mata-mata VOC mulai terlihat, bayangan musuh mengintai dari kejauhan. Informasi tentang kekuatan Belanda beredar luas, meriam besar, benteng tinggi, dan tentara bayaran yang terlatih. Banyak prajurit mulai bertanya dalam hati, apakah Mataram benar-benar siap menghadapi kekuatan sebesar itu. Di tengah situasi genting, muncul sosok Tan Jin Quen, seorang pendekar Tionghoa yang memilih bergabung dengan pasukan Mataram. Kehadirannya memberi warna baru pada barisan Koloduto. Ia membawa pengetahuan tentang medan Batavia dan cara bertempur musuh. Bagi Bahurekso, Tan Jin Quen bukan sekadar sekutu, melainkan simbol bahwa perlawanan terhadap VOC melampaui batas suku dan asal-usul. Namun, bayang-bayang pengkhianatan semakin pekat. Beberapa keputusan strategis terasa janggal, seolah arah pasukan sengaja dilemahkan. Bahurekso mulai mencium adanya tangan-tangan tak terlihat yang bermain di balik layar. Meski demikian, ia memilih tetap maju. Bagi seorang satria, kecurigaan tak boleh mengalahkan tugas. Ketika pasukan Koloduto akhirnya mencapai wilayah sekitar Batavia, mereka bukan lagi pasukan segar yang penuh keyakinan, melainkan barisan prajurit yang ditempa penderitaan. Tubuh mereka kurus, namun tekad mereka mengeras seperti baja. Di hadapan tembok-tembok Batavia yang menjulang, Bahurekso berdiri diam, menyadari bahwa semua jalan yang ia tempuh sejak Kalisala kini bermuara di satu titik,
pertempuran yang akan menentukan hidup, mati, dan nama yang kelak ditinggalkan sejarah. Ketika pasukan Koloduto telah berdiri di ambang Batavia, ancaman terbesar justru tidak datang dari tembok tinggi VOC, melainkan dari dalam barisan sendiri. Bahurekso mulai merasakan kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Perintah-perintah mendadak berubah, jalur serangan terasa melemah, dan keputusan strategis kerap bertentangan dengan perhitungan medan. Semua itu seperti disusun rapi untuk menyeret pasukan Mataram ke dalam posisi paling rapuh. Kabar buruk pertama datang dari jalur logistik. Perbekalan yang seharusnya menyusul dari belakang tak pernah tiba sepenuhnya. Lumbung-lumbung kosong, mesiu menipis, dan prajurit terpaksa berbagi makanan sekadar untuk bertahan hidup. Bahurekso mengirim utusan berulang kali, namun jawaban yang diterima selalu kabur. Di titik inilah, kecurigaan mulai berubah menjadi keyakinan pahit. Ada pengkhianatan yang disengaja. Nama Pati Singoranu mulai beredar di antara para perwira. Sosok yang dikenal licik namun berpengaruh itu diduga memainkan peran ganda di balik layar. Informasi tentang pergerakan pasukan Mataram diduga bocor ke pihak VOC, membuat Belanda selalu selangkah lebih siap. Bahurekso memahami risikonya. Menuduh seorang pejabat tinggi tanpa bukti adalah bunuh diri politik, namun diam berarti membiarkan pasukan menuju kehancuran. Di tengah tekanan itu, moral pasukan mulai goyah. Prajurit yang selamat dari hutan dan penyakit kini harus menghadapi rasa lapar dan ketidakpastian. Beberapa mulai mempertanyakan kepemimpinan, bukan karena ragu pada Bahurekso, melainkan karena situasi yang terasa semakin mustahil dimenangkan. Bahurekso menahan amarah dan keputusasaan, sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan segalanya. VOC memanfaatkan celah itu dengan cermat. Serangan kecil dilancarkan untuk menguras tenaga pasukan Mataram, bukan untuk menghabisi, tetapi untuk melemahkan perlahan. Setiap bentrokan kecil menelan korban, sementara pasukan Belanda selalu mundur ke balik benteng kokoh mereka. Strategi ini membuat pasukan Koloduto terkuras tanpa pernah mencapai pertempuran penentu. Bahurekso berusaha mengatur ulang formasi dan strategi. Bersama Tan Jin Quen, ia menyusun rencana penyerangan yang lebih berani, meski dengan sumber daya terbatas. Namun setiap rencana yang disiapkan seolah sudah diketahui musuh. Serangan mendadak selalu disambut tembakan meriam yang tepat sasaran. Keyakinan Bahurekso bahwa ada mata-mata di tubuh Mataram semakin menguat. Di saat genting, perpecahan mulai muncul di antara para perwira. Ada yang menyarankan mundur, ada pula yang menuntut serangan total tanpa perhitungan. Bahurekso berada di tengah pusaran itu, memikul beban keputusan yang mustahil. Mundur berarti menodai sumpah setia kepada Sultan Agung. Maju berarti mempertaruhkan nyawa ribuan prajurit dalam kondisi timpang. Malam-malam di perkemahan dipenuhi bisikan dan kecurigaan. Api unggun tak lagi menjadi sumber kehangatan, melainkan saksi bisu kegelisahan. Bahurekso sering terjaga hingga fajar, memandangi arah Batavia, menyadari bahwa musuh telah berhasil memecah kekuatan Mataram tanpa perlu mengerahkan seluruh pasukannya. Inilah kemenangan senyap yang paling mematikan. Meski demikian, Bahurekso menolak menyerah. Ia mengumpulkan prajurit yang tersisa dan berbicara dengan suara berat namun tegas. Ia mengingatkan mereka bahwa kehormatan tidak diukur dari kemenangan semata, tetapi dari keberanian untuk berdiri hingga akhir. Kata-kata itu menyalakan kembali api kecil di dada pasukan, meski mereka tahu akhir kisah ini mungkin tak berpihak pada mereka. Saat fajar menyingsing, pasukan Koloduto bersiap untuk pertempuran besar yang tak bisa dihindari. Pengkhianatan telah melukai dari dalam, strategi telah dibaca musuh, dan kekuatan telah terkuras. Namun di bawah panji Mataram yang masih berkibar, Bahurekso berdiri tegak. Fajar di Batavia tak pernah benar-benar terang. Kabut tipis bercampur asap mesiu menyelimuti medan perang ketika pasukan Koloduto akhirnya melancarkan serangan besar. Dari kejauhan, tembok-tembok kokoh VOC berdiri seperti raksasa bisu, menantang siapapun yang berani mendekat. Bahurekso memimpin di garis terdepan, pedang terhunus, menyadari bahwa hari itu akan menentukan apakah namanya dicatat sebagai pahlawan atau sekadar korban sejarah. Dentuman meriam VOC memecah keheningan pagi. Tanah bergetar, tubuh prajurit terhempas, dan jeritan pertama perang menggema tanpa ampun. Pasukan Mataram berlari menerjang hujan peluru, bersenjatakan keberanian dan tekad yang telah ditempa penderitaan panjang. Setiap langkah maju dibayar mahal dengan nyawa, namun tak satu pun mundur tanpa perlawanan. Bahurekso bergerak seperti badai di tengah kekacauan.
Ia menyerang, memberi perintah, dan mengangkat kembali semangat prajurit yang jatuh. Darah mengalir di lengan dan wajahnya. Namun sorot matanya tetap menyala. Di tengah desingan peluru dan ledakan, kehadirannya menjadi penanda bahwa pasukan Mataram belum kalah. VOC menunjukkan keunggulan persenjataan mereka dengan kejam. Barisan meriam ditembakkan bergantian, menghancurkan formasi pasukan Koloduto yang sudah rapuh. Setiap celah yang terbuka langsung dimanfaatkan tentara bayaran Belanda. Medan perang berubah menjadi lautan tubuh dan senjata yang patah. Seakan Batavia menelan siapapun yang berani menantangnya. Di sisi lain medan, Tan Jin Quen memimpin serangan samping dengan keberanian tak kalah besar. Ia dan pasukannya berhasil menembus salah satu titik pertahanan luar, memicu pertempuran jarak dekat yang brutal. Pedang beradu, tombak patah, dan darah mengalir tanpa henti. Namun keberhasilan kecil itu segera dibalas dengan serangan balasan yang mematikan. Bahurekso mencoba menyatukan kembali barisan yang tercerai-berai. Ia berteriak memanggil nama Mataram dan Sultan Agung, mengingatkan prajurit akan sumpah mereka. Suaranya nyaris tenggelam oleh ledakan meriam. Namun cukup untuk menyalakan kembali nyala terakhir keberanian di dada pasukan yang tersisa. Namun neraka Batavia tak memberi ampun. Penyakit, luka, dan kelelahan menumpuk di tengah pertempuran. Banyak prajurit yang tetap berdiri meski tubuhnya tak lagi utuh. Bahurekso menyaksikan satu persatu wajah yang dikenalnya jatuh, menyadari bahwa harga kesetiaan benar-benar ditebus dengan darah. Di tengah kekacauan itu, sebuah ledakan besar menghantam dekat posisi Bahurekso. Tubuhnya terhempas, darah mengucur deras. Namun ia bangkit kembali, meski langkahnya mulai goyah. Setiap tarikan napas terasa berat, tetapi ia menolak meninggalkan medan perang. Bagi Bahurekso, hidup tanpa kehormatan bukanlah hidup. VOC mulai menyadari bahwa pasukan Mataram tidak akan runtuh begitu saja. Namun mereka juga tahu waktu berpihak pada mereka. Dengan persenjataan unggul dan pertahanan kokoh, mereka menekan tanpa henti, mendorong pasukan Koloduto semakin terdesak. Batavia benar-benar menjelma neraka yang menguji batas kemanusiaan. Saat matahari meninggi, medan perang dipenuhi asap dan bau darah. Pasukan Mataram mulai kehilangan pijakan, namun Bahurekso masih berdiri di tengah kepungan. Dengan tubuh penuh luka dan senjata yang nyaris terlepas dari genggaman, ia menatap tembok Batavia untuk terakhir kalinya. Ia tahu, bab berikutnya bukan lagi tentang perang semata, melainkan tentang akhir seorang panglima dan kelahiran sebuah legenda. Medan perang Batavia memasuki senyap yang mengerikan setelah ledakan demi ledakan mereda sejenak. Asap menggantung di udara, menutup pandangan dan menyisakan bau darah yang menusuk. Di tengah kekacauan itu, Tumenggung Bahurekso masih berdiri, meski tubuhnya telah penuh luka. Setiap langkahnya berat, namun tekadnya tak pernah runtuh. Ia tahu, inilah titik akhir perjalanan panjang yang dimulai dari desa sunyi bernama Kalisalak. Pasukan Koloduto telah terdesak ke posisi paling rapuh. Banyak prajurit gugur, sebagian lain bertahan dengan luka parah. Namun ketika mata mereka menangkap sosok Bahurekso yang masih menghunus senjata, semangat yang nyaris padam kembali menyala. Bagi mereka, selama Panglima belum jatuh, Mataram belum benar-benar kalah. VOC melihat kesempatan emas. Pasukan Belanda menggencarkan serangan terakhir dengan kekuatan penuh. Rentetan tembakan diarahkan ke titik-titik yang masih bertahan. Bahurekso berada tepat di pusat serangan itu. Ia mengangkat senjatanya, memimpin serangan balasan terakhir, meski tubuhnya sudah hampir tak sanggup menahan rasa sakit. Dalam satu bentrokan jarak dekat, Bahurekso terluka parah. Darah mengalir deras, membasahi tanah Batavia yang asing. Namun ia menolak roboh. Dengan sisa tenaga, ia masih memberi perintah, memastikan prajurit yang tersisa bisa mundur dan menyelamatkan diri. Bagi Bahurekso, tugas seorang panglima adalah berdiri terakhir, bukan pergi lebih dulu. Saksi mata menyebutkan bahwa saat itu wajah Bahurekso terlihat tenang, seolah telah berdamai dengan nasibnya. Tak ada ketakutan di matanya, hanya kelelahan dan kepasrahan seorang ksatria. Dalam benaknya, mungkin terlintas bayangan ayahnya, Ki Ageng Cempaluk, Desa Kalisalak, serta sumpah setia yang pernah ia ucapkan di hadapan Sultan Agung. Sebuah serangan terakhir menghantam tubuhnya. Bahurekso terjatuh berlutut, senjatanya tertancap di tanah. Namun bahkan dalam posisi itu, ia masih berusaha bangkit. Hingga akhirnya, tubuhnya roboh sepenuhnya,
menyatu dengan tanah Batavia yang telah menelan begitu banyak darah prajurit Mataram. Gugurnya Bahurekso menjadi pukulan telak bagi pasukan Koloduto. Tangis dan teriakan menggema di tengah medan perang. Namun anehnya, gugurnya sang panglima juga menanamkan rasa hormat, bahkan di pihak musuh. VOC menyadari bahwa mereka baru saja menjatuhkan seorang ksatria sejati, bukan sekadar pemimpin pasukan biasa. Pasukan Mataram yang tersisa akhirnya terpaksa mundur. Mereka membawa luka, duka, dan kabar kematian panglima yang tak sempat kembali ke tanah kelahirannya. Batavia tetap berdiri, namun kemenangan VOC terasa pahit karena diraih di atas pengorbanan luar biasa seorang manusia yang tak pernah menyerah. Kabar gugurnya Tumenggung Bahurekso menyebar cepat, menembus medan perang hingga ke tanah Jawa. Ia tak kembali sebagai pahlawan yang disambut sorak, melainkan sebagai nama yang diucapkan dengan lirih dan air mata. Namun justru dari sanalah kebesarannya tumbuh. Dari kehilangan, bukan kemenangan. Di akhir pertempuran itu, satu hal menjadi jelas. Bahurekso memang gugur di medan juang, seperti yang pernah diramalkan para tetua desa. Ia tidak mati di ranjang, tidak mati dalam kemewahan, melainkan mati sebagai ksatria. Dan dari tanah Batavia yang kejam itu, lahirlah sebuah legenda yang tak pernah bisa dibunuh oleh waktu. Mundurnya pasukan Koloduto dari Batavia bukan sekadar langkah taktis, melainkan arak-arakan duka yang sunyi. Tanpa Tumenggung Bahurekso di barisan depan, setiap langkah terasa hampa. Prajurit-prajurit yang tersisa membawa luka di tubuh dan jiwa, serta satu kenyataan pahit. Panglima mereka telah gugur di tanah asing, jauh dari tanah kelahirannya. Kabar kematian Bahurekso akhirnya tiba di Mataram. Istana yang biasanya megah mendadak diselimuti keheningan. Sultan Agung Hanyokrokusumo menerima berita itu dengan wajah kaku, menahan gejolak emosi seorang raja yang baru saja kehilangan salah satu putra terbaiknya. Gugurnya Bahurekso bukan sekadar kehilangan seorang panglima, melainkan runtuhnya satu tiang kepercayaan Mataram. Di Kalisalak, desa kecil tempat kisah ini bermula, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Warga berkumpul dalam diam, mengenang bocah dengan sorot mata tajam yang pernah berlarian di tanah itu. Ki Ageng Cempaluk menerima kabar gugurnya putra dengan kepala tegak, meski hatinya remuk. Ia tahu, ramalan para tetua desa telah menjadi kenyataan, dan putranya menepati takdirnya dengan kehormatan. Nama Bahurekso kemudian disebut-sebut dalam berbagai perbincangan rakyat. Bukan sebagai panglima yang kalah, tetapi sebagai ksatria yang berani menantang kekuatan asing demi martabat tanah Jawa. Cerita tentang keberaniannya menyebar dari pasar ke pasar, dari surau ke pendapa, menjelma kisah yang diceritakan ulang dengan rasa bangga dan duka sekaligus. VOC mungkin memenangkan Batavia, tetapi mereka gagal memadamkan api perlawanan. Justru gugurnya Bahurekso menjadi bara yang menyala di hati rakyat. Banyak pemuda Mataram tergerak mengikuti jejaknya, menyadari bahwa penjajahan tak bisa dilawan dengan ketakutan, melainkan dengan keberanian yang siap dibayar mahal. Di lingkungan istana, kematian Bahurekso memunculkan refleksi mendalam. Intrik dan pengkhianatan yang sebelumnya tersembunyi mulai dipertanyakan. Nama-nama yang pernah dibisikkan kini muncul ke permukaan, meski tak semua kebenaran terungkap. Bahurekso, bahkan setelah gugur, masih menjadi cermin yang memaksa Mataram menatap luka dari dalam. Sultan Agung memerintahkan agar jasa Bahurekso dikenang. Meski jasadnya tak kembali, namanya diabadikan dalam kisah-kisah keprajuritan. Ia dijadikan simbol kesetiaan tanpa syarat dan pengorbanan tanpa pamrih. Dalam sejarah resmi maupun cerita rakyat, Bahurekso berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh besar Mataram lainnya. Bagi rakyat kecil, Bahurekso bukan milik istana, melainkan milik mereka. Ia adalah bukti bahwa seorang anak desa bisa berdiri melawan kekuatan dunia. Ia menjadi harapan bahwa keberanian tak lahir dari kemewahan, tetapi dari hati yang rela kehilangan segalanya demi kehormatan. Seiring waktu, kisah Bahurekso berkembang menjadi legenda. Fakta dan cerita berpadu, namun esensinya tetap sama, tentang seorang ksatria yang menolak tunduk, meski tahu akhir hidupnya adalah kematian. Setiap generasi menambahkan detail, namun tak pernah mengurangi rasa hormat pada pengorbanannya. Dari Kalisalak hingga Batavia, dari darah hingga kenangan, Tumenggung Bahurekso meninggalkan warisan yang tak bisa dihancurkan meriam atau dilenyapkan waktu. Ia mungkin gugur di medan juang, tetapi jiwanya hidup dalam sejarah Nusantara, sebagai api perlawanan yang tak pernah benar-benar padam. Waktu berlalu,
Namun luka yang ditinggalkan gugurnya Tumenggung Bahurekso tak pernah benar-benar sembuh. Batavia kembali tenang di bawah bayang-bayang VOC, tetapi ketenangan itu rapuh. Di balik tembok tinggi dan meriam baja, Belanda menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi pasukan Mataram, melainkan semangat perlawanan yang telah ditanamkan oleh satu nama, Bahurekso. Di tanah Jawa, kisahnya hidup lebih cepat daripada kabar resmi kerajaan. Rakyat tak menunggu titah istana untuk mengenangnya. Mereka menyebut namanya dalam doa, tembang, dan cerita malam hari. Di setiap kisah, Bahurekso selalu digambarkan berdiri paling depan, tak pernah mundur, tak pernah menawar harga kehormatan. Para prajurit yang selamat dari Batavia membawa lebih dari sekadar luka. Mereka membawa kenangan tentang seorang panglima yang memilih mati agar anak buahnya punya kesempatan hidup. Dalam kesaksian mereka, Bahurekso bukan hanya pemimpin, melainkan perisai terakhir. Kisah itu menyebar dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sultan Agung, dalam kesunyian istana, menyadari bahwa kekalahan di Batavia bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan itulah, Mataram belajar tentang harga sebuah persatuan dan bahaya pengkhianatan. Nama Bahurekso menjadi pengingat abadi bahwa musuh terbesar sebuah kerajaan seringkali bersembunyi di balik kekuasaan sendiri. Di Kalisalak, tempat kisah ini bermula, tanah tempat Bahurekso dulu berpijak tak pernah sama lagi. Setiap angin yang berhembus seakan membawa kembali bayangan bocah dengan sorot mata tajam. Warga desa percaya, roh ksatria itu tak pernah pergi. Ia hanya berganti wujud menjadi penjaga ingatan. Legenda pun tumbuh, tak terikat sepenuhnya oleh catatan sejarah. Ada yang berkata Bahurekso masih terlihat berdiri di medan Batavia saat malam sunyi. Ada pula yang percaya arwahnya menyatu dengan Panji Mataram. Benar atau tidak, cerita-cerita itu satu suara. Bahurekso menolak dilupakan. VOC boleh mencatat kemenangan dalam arsip mereka, namun rakyat Nusantara mencatat Bahurekso dalam hati. Sejarah resmi mungkin berbicara tentang strategi dan kekalahan, tetapi cerita rakyat berbicara tentang keberanian dan pengorbanan. Di sanalah Bahurekso menang, bukan dengan wilayah, melainkan dengan makna. Generasi demi generasi tumbuh dengan kisahnya. Anak-anak belajar bahwa keberanian bukan tentang menang, melainkan tentang berdiri saat semua harapan runtuh. Bahurekso menjadi simbol bahwa seorang manusia bisa kalah secara fisik, tetapi menang secara moral untuk selamanya. Dalam setiap perjuangan melawan penindasan, nama Bahurekso selalu menemukan jalannya kembali ke permukaan. Ia hadir sebagai bisikan di hati mereka yang ragu, sebagai api kecil di dada mereka yang hampir menyerah. Kisahnya menjelma sumpah tak tertulis, bahwa tanah ini tak pernah kekurangan ksatria. Dan begitulah, dari desa sunyi hingga medan perang berdarah, Tumenggung Bahurekso tak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam legenda, dalam keberanian yang diwariskan, dan dalam sejarah Nusantara yang menolak tunduk. Selama masih ada yang berani melawan ketidakadilan, selama itu pula nama Bahurekso akan terus dipanggil oleh zaman. Berabad-abad setelah darah Tumenggung Bahurekso membasahi tanah Batavia, namanya kembali muncul dalam kesadaran sejarah bangsa. Para penulis, budayawan, dan penutur cerita rakyat mulai menggali ulang kisah Panglima Mataram yang lama terkubur di balik kemenangan penjajah. Dalam setiap penelusuran itu, satu hal menjadi jelas. Bahurekso bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan simpul penting dalam narasi perlawanan Nusantara. Sejarah mencatat bahwa kekalahan Mataram di Batavia sering dibaca sebagai kegagalan strategi. Namun ketika kisah Bahurekso diangkat kembali, sudut pandang itu berubah. Kekalahan itu bukan tanda lemahnya keberanian, melainkan bukti ketimpangan kekuasaan dan pengkhianatan dari dalam. Bahurekso berdiri sebagai saksi bahwa kehormatan bisa tetap utuh meski kemenangan direnggut. Di tengah masyarakat Jawa, nama Bahurekso hidup berdampingan dengan nama-nama besar lain seperti Sultan Agung dan para Panglima Mataram. Namun berbeda dari tokoh istana, Bahurekso lebih dekat dengan rakyat. Ia adalah panglima yang berjalan bersama prajurit, lapar bersama mereka, dan mati bersama mereka. Kedekatan inilah yang membuat kisahnya bertahan melampaui zaman. Para sejarawan mulai menafsirkan Bahurekso sebagai simbol transisi, dari perlawanan feodal menuju kesadaran kolektif melawan penjajahan. Ia bukan hanya menjalankan perintah raja, tetapi mewakili suara tanah Jawa yang menolak ditundukkan. Dalam konteks itu, gugurnya Bahurekso bukan akhir, melainkan awal dari bentuk perlawanan yang lebih luas. Di Kalisalak, nama Bahurekso terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Cerita tentang bocah dengan sorot mata tajam yang diramalkan mati di medan juang diceritakan ulang dengan nada haru dan bangga. Desa kecil itu menjadi simbol bahwa sejarah besar sering lahir dari tempat yang sunyi dan sederhana. VOC telah lama runtuh, Batavia berganti nama, dan dunia berubah. Namun kisah Bahurekso tetap relevan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas pengkhianatan tak pernah benar-benar menang. Ia juga mengingatkan bahwa penjajahan bukan hanya soal senjata, tetapi tentang mematahkan keberanian, sesuatu yang gagal dilakukan terhadap dirinya. Dalam setiap perjuangan modern melawan ketidakadilan, semangat Bahurekso seakan menemukan bentuk baru. Ia hidup dalam keberanian menyuarakan kebenaran, dalam penolakan terhadap penindasan, dan dalam kesetiaan pada nilai kemanusiaan. Meski zaman berubah, esensi perjuangannya tetap sama. Bahurekso tidak meninggalkan istana megah atau garis keturunan penguasa. Warisannya adalah teladan. Ia menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi besar tanpa harus menang, asalkan ia berdiri di sisi yang benar hingga akhir. Nilai inilah yang membuat namanya terus dipanggil oleh sejarah. Ketika kisahnya dipentaskan, ditulis, dan diceritakan kembali, Bahurekso menjelma jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia menghubungkan generasi yang hidup dalam penjajahan dengan generasi yang menikmati kemerdekaan. Melalui dirinya, sejarah berbicara bukan dengan angka dan tahun, melainkan dengan darah dan pengorbanan. Tumenggung Bahurekso bukan hanya milik abad ke-17, bukan hanya milik Mataram, dan bukan hanya milik Jawa Tengah. Ia adalah milik Nusantara. Selama masih ada yang berani berdiri melawan ketidakadilan, selama itu pula kisah Bahurekso akan terus berlanjut, ditulis ulang oleh zaman, namun tak pernah kehilangan maknanya. Seiring waktu berjalan, sejarah mulai bersuara lebih jujur. Nama Tumenggung Bahurekso yang sempat tenggelam di balik narasi kekalahan, perlahan muncul kembali ke permukaan sebagai simbol kesadaran yang datang terlambat. Bangsa ini mulai menyadari bahwa tidak semua pahlawan lahir dari kemenangan, dan tidak semua kekalahan layak dilupakan. Bahurekso adalah bukti paling nyata dari ironi itu. Dalam catatan lama Mataram, Bahurekso hanya disebut sekilas, sebagai panglima yang gugur di Batavia. Namun bagi rakyat, ia jauh lebih dari itu. Ia adalah wajah dari keberanian yang tidak sempat dibela oleh zamannya sendiri. Sejarah resmi pernah melewatinya dengan dingin, tetapi ingatan kolektif rakyat justru menyimpannya dengan hangat. Kesadaran itu tumbuh ketika bangsa mulai menengok masa lalu dengan kacamata yang berbeda. Penjajahan tidak lagi dilihat sekadar sebagai perebutan wilayah, melainkan sebagai penghancuran martabat. Dalam kerangka itu, perjuangan Bahurekso mendapatkan maknanya yang utuh. Ia tidak gagal mempertahankan Batavia, ia berhasil mempertahankan kehormatan. Para sejarawan mulai mengungkap bahwa pasukan Koloduto tidak kalah karena kurangnya keberanian, melainkan karena ketimpangan senjata dan permainan kekuasaan. Bahurekso berdiri di tengah pusaran itu sebagai korban dari situasi yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia memikul beban sejarah yang seharusnya dibagi bersama, namun akhirnya ia tanggung sendirian hingga akhir hayatnya. Di ruang-ruang diskusi budaya, nama Bahurekso kembali disebut dengan nada hormat. Ia menjadi contoh bagaimana sistem kekuasaan kerap mengorbankan individu paling setia. Kesetiaannya pada Sultan Agung dan Mataram tak pernah goyah, bahkan ketika dukungan di belakangnya runtuh. Dari sanalah tragedinya menjadi begitu dalam dan menyentuh. Kesadaran bangsa juga datang dengan rasa sesal. Banyak yang bertanya, seandainya intrik dapat dipatahkan lebih awal, seandainya logistik tidak dikhianati, seandainya Bahurekso tidak dibiarkan sendirian di Batavia, apakah sejarah akan berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban, namun terus menghantui. Di tengah penyesalan itu, Bahurekso justru menjelma cermin. Ia mengingatkan bahwa pengkhianatan internal sering lebih mematikan daripada serangan musuh. Kisahnya menjadi peringatan abadi bahwa persatuan bukan sekadar slogan, melainkan syarat mutlak untuk bertahan sebagai bangsa. Bagi generasi muda, Bahurekso tampil sebagai figur yang relevan. Ia bukan pahlawan tanpa celah, tetapi manusia yang memilih berdiri di jalan paling berat. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah tetap setia meski tahu hasil akhirnya mungkin kematian. Nilai itu melampaui zaman dan sistem pemerintahan. Dari Kalisalak hingga Batavia, dari abad ke-17 hingga masa kini, jejak Bahurekso membentuk garis merah dalam sejarah Nusantara. Garis tentang pengorbanan yang tidak langsung dibalas penghargaan, tetapi justru menunggu waktu untuk dipahami. Dan waktu itu,
Akhirnya, mulai tiba. Satu kenyataan pahit namun jujur, Bahurekso mungkin gugur terlalu cepat, dan pengakuan datang terlalu lambat. Namun justru di sanalah letak kebesarannya. Ia tidak menunggu dikenang untuk berani berkorban. Ia melangkah, bertempur, dan gugur. Lalu menyerahkan sisanya pada sejarah dan hati nurani bangsa.